Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah dan seluruh keluarga Majelis Talim Sahabiyah yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah kuatkan di dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang tidak terputus dan tidak ada hentinya pada kehidupan kita selaku makhluk dan selaku hambanya. Tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali adalah manusia yang telah bergantung kepada Allah yang sempurna. Sempurna di dalam nama, sempurna di dalam sifat, sempurna di dalam perbuatan, dan sempurna pula di dalam zat-Nya. Orang yang telah mencukupkan dirinya dengan Allah, dia tidak akan pernah kecewa terlalu besar. Dia tidak akan pernah sedih terlalu besar, karena bersandar kepada Allah merupakan sebab kelapangan hati dan sebab kelapangan jiwa kita. Orang-orang yang mereka sering kecewa, meneteskan air mata disebabkan karena banyak berharap kepada janjinya makhluk dan melupakan janjinya Ar-Rahman yang begitu besar pada kehidupan kita selaku manusia. Semoga kita dengan ilmu yang kita kaji, dengan setiap untaian nasihat yang kita pelajari, menjadikan kita hanya bersandar kepada Allah dalam segala urusan kehidupan kita. Semoga kita tidak kecewa terlalu besar pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Seluruh sahabat-sahabat Majelis Talim Sahabiyat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya guru yang tidak memiliki fisik dan tidak memiliki raga itu adalah kematian. Karena kematian itu sejatinya mampu menghidupkan hati yang mati dan mampu membasahi jiwa yang kering. Siapapun manusia ketika dia melihat kematian, maka hatinya akan kembali tersentak. Hatinya akan kembali tersengat ketika dia membayangkan dirinya pun menuju kepada kematian. Karena kematian itu hanyalah persoalan beda waktu antara kita dengan orang yang hari ini telah meninggal dunia di dalam kuburnya. Dan harusnya orang yang mengingat kematian itu hatinya akan menjadi hidup untuk terus melangkah menuju kepada kepastian amal sebelum nanti akan dikumpulkan di pengadilan Allah yang detail. Makanya kalau kita sering bertanya, kalau kita ingin supaya hati kita sehat, tentunya hati yang sehat itu adalah hati yang cukup istirahatnya. Sebagaimana fisik apabila ingin sehat, maka cukup istirahatnya. Kalau istirahatnya fisik itu ada di tempat tidur, istirahatnya fisik di tempat-tempat wisata ketika kita liburan supaya kita tidak frustasi dan depresi, maka istirahatnya hati beda dengan istirahatnya fisik. Maka istirahatnya hati, para ulama mengatakan yang pertama, istirahatnya hati ada pada majelis ilmu. Istirahatnya hati yang kedua ada ketika kita berkumpul dan bersengkrama dengan orang yang solih, yang hatinya dan jiwanya sudah ke langit walaupun kakinya masih menapak di atas muka bumi. Dan termasuk di antara tempat istirahatnya hati yaitu adalah ketika orang mendatangi sakaratul maut, melihat bagaimana proses ruh itu berpisah dengan jasadnya. Dan ketika kita melihat kuburan dan membayangkan kematian kita, itu pun istirahatnya hati. Makanya hati yang check-in pada tempat-tempat hotel bintang 5 pada 3 tempat ini, maka itu adalah hati yang mudah untuk sehat karena istirahatnya cukup. Karena tidak ada perkara yang bisa menghentikan laju keinginan kita dalam urusan dunia kecuali kita harus istirahat hatinya. Dan istirahat hati kita semuanya di majelis ilmu, taman surga, berkumpulnya kita dan bercengkeramanya kita dengan orang yang solih. Dan ketika kita melihat kematian, membayangkan kematian, melihat orang sakaratul maut, maka itu adalah istirahatnya hati. Kalau hati sudah istirahat, maka langkah kakinya akan ringan menjalankan kebaikan ketika setiap orang membayangkan kematian nyata di hadapannya. Makanya kita ambil contoh yang paling sederhana. Kenapa kita ketika di atas pesawat, lalu pesawatnya itu mengalami turbulensi yang begitu kuat, lalu kita berzikirnya itu khusyuk. Karena di balik turbulensinya pesawat kita membayangkan bahwasanya kemungkinan itu akan menjadi pintu kematian kita. Akhirnya kita itu khusyuknya itu luar biasa dalam kondisi berzikir kepada Allah. Maka itulah yang sejatinya ada. Orang ketika mampu membayangkan kematian sebagaimana dia membayangkan kematian di balik turbulensi pesawat yang dia tumpangi, maka itulah yang menjadikan khusyuknya dia dalam beribadah, khusyuknya dia di dalam sholat, khusyuknya dia di dalam ketaatan, dan bagaimana padamnya keinginan-keinginan duniawi yang tidak ada habisnya
alat pemutusnya itu adalah ketika kita mengingat kematian, dan itu adalah tempat istirahatnya hati. Makanya kita kaji kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah, karena ini tempat istirahatnya hati kita. Karena pernak-pernik dunia selalu bergonta-ganti. Penampilan dan casing handphone tidak pernah berhenti. Penampilan berbagai macam tempat hiburan tidak pernah berhenti berinovasi. Akan terus menarik hati kita supaya hati kita merespon, dan terus merespon dunia itu menjadikan hati kelelahan. Hati yang lelah itu persis sebagaimana fisik yang lelah, yang akhirnya menjadikan mudah sakit, dan fisik ketika sakit sama dengan hati yang sakit. Kalau fisik yang sakit tidak mampu menikmati makanan dan minuman, hati yang sakit akhirnya tidak menikmati ibadah dan tidak menikmati ketaatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita pelajari kitab ini supaya kitab ini menyampaikan kepada kita dan memberikan kepada kita sebuah panduan, sebuah guidance bagaimana kita di dalam kehidupan ini mengarah kepada kematian, supaya kita membayangkan kematian, karena kematian adalah guru tanpa raga, guru tanpa fisik, yang sejatinya ketika kita berhadapan dengan guru bernama kematian, hidup kita, hati kita akan kembali hidup. Ya, makanya Masya Allah ya, itulah betapa dahsyatnya dan betapa uniknya kematian. Mengingat mati, hati akan menjadi hidup. Mengingat kehidupan, lama-lama hati kita mati. Coba kalau kita ngelihat sinetron, kita ngelihat berbagai macam tayangan film yang hanya menceritakan tentang dunia, lama-lama hati kita mati. Tapi ketika kita melihat kematian langsung, jujur kematian tanpa ada settingan dan betul-betul nyata, pada saat itulah hati kita akan menjadi hidup. Sekarang mari kita buka ya halaman 160. Sebelum kita menjelaskan tentang halaman 160, kemarin pada pembahasan yang terakhir pada Majelis Taklim Sahabiyah, yaitu mempercepat penguburan jenazah. Kemarin kita sudah membahas, kalau tidak salah, pada pertemuan dan pada perjumpaan kita yang terakhir, bahwasanya di antara kebaikan yang harus segera kita tunaikan adalah menyegerakan pengurusan jenazah ketika mereka telah meninggal dunia. Karena salah satu kebaikan kita adalah ketika jenazah sudah meninggal dunia, kalau dia itu adalah jenazah yang sholih itu selalu ingin supaya dia karena dia selalu ingin cepat bertemu dengan yang lahatnya, untuk bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah yang dia dengarkan dan dia taati ketika hidupnya. Makanya kalau kita memperlambat jenazah, sebenarnya kasihan kalau jenazah itu orang sholih, karena dia ingin lekas bertemu dengan yang lahatnya. Tapi kalau jenazah itu bukan orang sholih, banyak dosanya, banyak kemaksiatannya, maka seburuk-buruk tempat adalah yang memuat di dalamnya jenazah bukan orang sholih. Dan seburuk-buruk bahu adalah bahu yang memikul jenazah yang bukan orang sholih. Makanya kita disunahkan untuk menyegerakan penguburan jenazah. Maka itu yang paling afdal dan itu yang paling baik. Batasan menyegerakan jenazah itu tentunya tidak ada batasan pakem. Apakah harus 3 jam setelah meninggal, apakah harus 5 jam setelah meninggal. Tidak ada batasan pakemnya, tidak ada batasan detailnya. Tentunya menyegerakan itu batasannya sesuai dengan sewajarnya menurut masyarakat. Kalau kemudian 10 jam itu masih batas menyegerakan jenazah. Tapi kalau sudah melebihi 20 jam, melebihi 1 hari, maka itu sudah termasuk di antara perkara yang tidak dicontohkan dan tidak disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyegerakan jenazah itu paling afdal, paling baik, supaya kalau dia orang solih, dia bertemu lekas dengan liang lahatnya. Kalau dia bukan orang solih, kita tidak lama-lama bersamanya, karena seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk bahu adalah tempat dan bahu yang di dalamnya memikul orang-orang jenazah yang tidak solih dan tidak baik. Makanya disunahkan pula berkaitan tentang itu, kalau kita meninggal dunia supaya kita disegerakan pengurusan jenazahnya, yaitu tidak jauh-jauh dari tempat kita meninggal dunia. Tidak ada ketentuan bahwasanya setiap meninggal dunia harus dikuburkan di tempat dia dulu dilahirkan. Kalau lahirnya di Semarang, tidak harus dia dikuburkan di Semarang. Kalau dia lahir di Jakarta, tidak harus dikuburkan di Jakarta. Lahir di Bogor, tidak harus dikuburkan di Bogor. Tetapi di mana dia meninggal, maka disitulah tempat yang paling afdal, tempat yang paling baik untuk dia dikuburkan. Untuk dia dikuburkan. Kecuali memang ada permintaan wasiat dari jenazah, dan wasiat itu memang tidak membebani. Ada ayah kita berwasiat supaya dia dikuburkan
di Semarang, karena dulu lahirnya di Semarang. Jarak antara Jakarta Semarang ditempuh 6 jam. Itu masih wajar, dan wasiat itu boleh dilakukan dan dipenuhi. Orang ayah kita berwasiat supaya dikuburkan di Bandung. Boleh kita lakukan, karena sesungguhnya Bandung, Jakarta masih dekat, dan itu masih batas yang wajar. Tapi kalau berwasiat di tempat yang sangat jauh, yang kiranya membutuhkan hari dan waktu yang sangat lama, maka sesungguhnya memenuhi wasiat yang bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh kitabullah, bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh as-sunnah, maka sesungguhnya itu termasuk perbuatan yang seharusnya kita lebih mendahulukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan kembali. Sekarang bagaimana pada halaman 160 masing-masing dari rekan-rekan dan sahabat MT Sahabiyah membuka halaman 160. Membaca Al-Quran dan doa di sisi kuburan, dan terutama memberikan hadiah Quran kepada si mayit. Ini termasuk salah satu perkara yang cukup dalam permasalahannya, karena banyak sekali perbedaan para ulama. Ketika menyikapi perbedaan-perbedaan para ulama, saya tidak terlalu asyik untuk masuk ke dalamnya yang sampai menyebabkan kita jatuh dalam area perpecahan, di mana banyak sekali hal-hal yang sifatnya perbedaan itu karena salah menyikapi, akhirnya perbedaan itu mengarah kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena berbeda itu tidak dimurkai oleh Allah, tetapi berpecah itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibenci oleh Rasulullah itu berpecah. Adapun berbeda merupakan sesuatu yang wajar terjadi, hatta sampai para sahabat pun mereka berbeda pendapat. Yang terpenting adalah bagaimana setiap dari kita, terutama sahabat-sahabat kami di Majelis Taklim Sahabiyah, kalau kita, termasuk saya, kalian menjadi thalibul ilmi, kalau kalian menjadi penuntut ilmu, salah satu syarat untuk menjadi penuntut ilmu adalah faham tentang perbedaan, lalu menempatkan diri secara ma'ruf, menempatkan diri secara bijak ketika melihat ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Jangan sampai kemudian menjadi penuntut ilmu, terjatuh dan terperosok kepada fanatik buta, terperosok kepada fanatisme golongan, yang dia sandarkan kebenaran itu kepada kelompoknya dan dia sandarkan kebenaran pada golongannya. Siapapun yang bersama kelompoknya pasti benar, siapapun yang tidak bersama kelompoknya pasti salah. Siapapun kalau sudah menjadi penuntut ilmu, ketika terperosok kepada fanatisme buta, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan akan sangat rentan menuai dosa, karena akan banyak sekali orang yang akan dihujat dan akan divonis secara serampangan. Nah, makanya saya wanti-wanti betul nih, karena Majelis Taklim Sahabiyah termasuk salah satu keluarga dakwah saya. Keluarga dakwah yang cukup dekat dengan keluarga dakwah kami. Maka saya wanti-wanti betul supaya setiap para penuntut ilmu di Majelis Taklim Sahabiyah sekali lagi mampu menempatkan diri ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama, maka pastikan bahwasanya kita menyikapi dengan sikap yang bijaksana dan sikap yang ma'ruf. Apakah kita ketika melihat ada perbedaan para ulama, kita harus memilih pendapat? Ya, wajib hukumnya. Kita wajib memilih pendapat, walaupun terjadi perbedaan para ulama. Mana pendapat yang menurut kita paling kuat? Ketika kita membacanya, meneliti, memeriksa setiap masing-masing dalil dari setiap perbedaan-perbedaan itu, maka sampailah kita pada kesimpulan mana yang akan kita ambil menjadi pendapat kita. Dan ketika kita mengambil pendapat itu, kita wajib merasa benar dengan pilihan kita. Tapi merasa benar itu bukan berarti akhirnya menghinakan pendapat yang tidak kita ambil dan pendapat yang berseberangan dengan kita. Berulang-ulang sering saya menyampaikan, merasa benar itu hukumnya wajib. Karena kalau kita akan beramal, lalu kita tidak merasa benar, bagaimana amal itu bisa memiliki keyakinan? Padahal salah satu syarat ketika beramal itu harus yakin. Dan yakin itu salah satunya didukung ketika kita merasa benar dengan dalilnya. Nah, merasa benar itu hukumnya wajib. Merasa paling benar itu hukumnya wajib. Cuma merasa paling benar itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang pertama merasa paling benar, tapi dia menyalahkan semua pendapat yang bukan sama dengan pendapatnya. Setiap pendapat kok tidak sama dengan pendapat dia, kok tidak sama dengan pendapat ustadznya, kok tidak sama dengan pendapat kelompoknya, kok tidak sama dengan pendapat masjid yang dia sering santronin ketika dia ngaji. Lalu dia salahkan semua pendapat itu. Nah, ini merasa paling benar yang sebenarnya bukan merasa paling benar.
Ini cermin dari sikap fanatisme buta. Ada yang kedua, yaitu merasa paling benar, tetapi ketika dia merasa paling benar, dia membuka hatinya untuk menghormati pendapat-pendapat yang tidak dia pilih dan berseberangan dengan pendapatnya. Dia tetap menghormatinya selama dia paham bahwasanya persoalan itu kulturnya kembali kepada para ulama yang dulunya memang notabene berbeda pendapat tentang masalah itu. Dan dia tetap menghormati. Saya ingin menjadi sifat yang kedua. Saya tidak ingin menjadi sifat yang pertama. Ya, kalau ada yang ingin jadi sifat yang pertama, ya enggak, silahkan. Cuma nanti harus tanggung jawab terhadap setiap orang yang kamu vonis dan kamu hujat serta kamu salahkan. Saya ingin mengambil yang kedua. Saya akan mengambil pendapat mana yang paling kuat di antara ragam pendapat yang terjadi. Saya akan ambil pendapat yang menurut saya kuat tanpa saya menutup diri untuk terus belajar dan mengkaji. Bisa jadi ada hal-hal yang nanti akan saya ketahui di masa mendatang, dan saya tetap hormati pendapat-pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat saya, tapi selama itu memang ada di ranah para ulama terdahulu terjadi memang secara referensi memang terjadi perbedaan, ya saya akan coba hormati. Walaupun saya di kajian saya, kalau saya ditanya, saya akan menyampaikan pendapat yang menurut saya paling kuat, tanpa menafikan pendapat yang tidak dipilih oleh jamaah saya ketika dia tidak setuju dengan pendapat saya. Tidak ada masalah. Disitulah saya ingin menggelorakan semangat kebersamaan dan semangat ukhuwah, semangat persaudaraan. Persaudaraan itu bukan narasi, tetapi sejatinya persaudaraan itu sesuatu yang harusnya dikebumikan. Persaudaraan itu bukan sesuatu yang hanya indah disampaikan di mimbar ataupun di depan meja, tapi ternyata tidak pernah diaplikasikan secara nyata dan real, mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan fanatisme buta pada hati kita. Berapa banyak ustadz kalau ngomong tentang persaudaraan fasih, tapi nyatanya di dalam alam kenyataan dia tidak pernah mau untuk duduk dengan siapapun kecuali sama kelompoknya dan golongannya. Dan ini menjadi musibah. Harusnya para ustadz itu adalah mereka yang menjadi pionir, mereka lah yang menjadi contoh. Kalau mereka betul-betul bersaudara, maka sesungguhnya sang ustadz itu bukan hanya menyampaikan indahnya ukhuwah Islamiyah di atas mimbar, tapi ketika dia turun dari mimbar, dia harus memberikan contoh. Inilah wujud ukhuwah Islamiyah yang sejatinya ada di dalam Islam. Jangan sampai ukhuwahnya itu adalah ukhuwah taifiyah. Ukhuwah taifiyah itu ukhuwah yang sifatnya golongan. Hanya kepada sesama kelompoknya dia bersaudara, tetapi siapapun yang bukan pada kelompoknya dia tidak mau bersaudara. Semoga saya, Abu Bassam Umar, minta, dan semoga sahabat-sahabat dan rekan-rekan kami di Majelis Talim Sahabiyah pun termasuk yang semacam itu. Bahwasanya kita tetap menghormati pendapat yang lain walaupun pendapat itu belum kita pilih dan belum kita jadikan sandaran. Marilah kita merenung dengan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilu shawab. Imam Syafi'i itu kalau menyampaikan satu pendapat, ada perkataan emas, quote emasnya Imam Syafi'i. Perkataanku ini benar, tapi bisa jadi ada kemungkinan salah. Pendapatmu menurut saya salah, tapi bisa jadi pendapatmu ada kemungkinan benar. Itu setingkat Imam Syafi'i. Bukan mengatakan pendapat yang saya pilih pasti benar, yang lainnya itu batil, menyelisih sunnah. Enggak gitu. Tidak semacam itu. Nah, itu yang kita harus paham. Maka sama dengan kita ketika membahas tentang halaman 160 yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu memberikan hadiah Quran. Memberikan hadiah Quran kepada si mayit tentunya terjadi perbedaan para ulama. Ulama Hanabilah dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh memberikan pahala membaca Al-Quran kepada si mayit. Dan itu juga ada pada pendapatnya Hanafiyah, yaitu pendapatnya mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat Imam Syafi'i terjadi dua pendapat. Sebagian dari Syafi'iyah, yaitu para ulama yang mengikuti dan meretas jalannya Imam Syafi'i, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Berarti disitulah terjadi perbedaan-perbedaan para ulama tentang masalah tersebut. Kalau kita ingin keluar dari ranah perbedaan yang cukup pelik dalam masalah apakah menghadiahkan bacaan Quran itu sampai atau tidak sampai, tapi semua para ulama, Hanabilah, Syafi'iyah, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat. Walaupun mereka tidak sepakat dalam masalah memberikan hadiah Quran kepada si mayit, tapi mereka sepakat bahwasanya mendoakan si mayit itu sesuatu yang sifatnya nyampe. Makanya di dalam surat Al-Hasyr
Dikatakan Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami dari saudara-saudara kami. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya lebih baik kita memegang pendapat yang tidak ada perbedaan. Apa pendapat yang tidak ada perbedaan di antara para ulama? Mendoakan si mayit itu dengan ampunan, permintaan ampunan itu merupakan doa yang insya Allah nyampe kepada Allah untuk disampaikan kepada mayit. Maka kalau saya berpendapat itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih menenangkan untuk kita. Jadi sekali lagi saya ringkaskan di antara pendapat tentang masalah menghadiahkan Quran ya. Bahwasanya menghadiahkan bacaan Quran kepada si mayit itu ranahnya perbedaan para ulama, dan para ulama sudah banyak mengkaji itu di kultur kitab mereka terdahulu. Ya, jangan sok menjadi pahlawan siang lalu kemudian kita hanya menyampaikan satu pendapat tetapi kita tidak mau menyebutkan pendapat-pendapat yang disampaikan para ulama yang lain hanya gara-gara kita tidak mengambil pendapat itu. Menurut saya itu tidak bijaksana. Ambil pendapat yang menurut kita paling kuat, tetapi hormati pendapat walaupun pendapat itu tidak kita ambil karena ada beberapa alasan-alasan ilmiah ketika kita tidak mengambil pendapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz membacakan Quran kepada si mayit, itu terjadi perbedaan para ulama. Terus gimana Ustadz saya menyikapinya? Kalau saya berkata, lebih baik antum mengambil pendapat yang tidak ada perbedaan para ulama. Apa pendapat yang tidak ada perbedaan para ulama? Mendoakan ampunan kepada si mayit itu seluruh para ulama sepakat bahwasanya itu nyampe kepada si mayit. Nah itu yang jelas lebih enak, lebih menenangkan dan tentunya lebih melapangkan hati dan jiwa kita. Ya. Sekarang setelah kita membahas itu, kita bahas berikutnya. Kita buka halaman 171. Ya. 171. Manusia itu akan dikubur di dalam tanah yang telah menjadi bahan penciptaannya. Maka di dalam salah satu hadis disampaikan idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin ja'alallahu lahu ilaiha hajatan aw qala biha hajatan. Maka dalam salah satu hal dikatakan sesungguhnya Allah itu kalau akan menetapkan seorang hamba, jadi Allah itu kalau menakdirkan satu hamba ketika akan meninggal pada satu tempat, maka Allah akan jadikan hamba itu memiliki satu keperluan, memiliki satu hajat di tempat itu supaya nanti dia dimatikan dan diwafatkan di tempat itu. Maka disinilah bahwasanya kita mengetahui Allah itu kalau kita melihat pada hadisnya yang disampaikan dalam Sunan Tirmidzi. Jadi Allah itu kalau sudah menentukan hamba akan meninggal di satu tempat, Allah akan jadikan hamba itu punya hajat dan punya kebutuhan pada tempat itu sampai dia pergi ke tempat itu hingga diwafatkan di tempat itu. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya yang pertama, Allah itu tidak pernah kehilangan cara, Allah tidak pernah kehilangan metode untuk mewafatkan orang dimanapun dia berada. Terkadang kita jumpai ada orang lahirnya di Jawa Tengah tapi meninggalnya di Singapura, tempat yang jauh. Allah selalu memiliki cara. Gimana ini? Dia lahirnya di Jawa Tengah tapi kemudian meninggalnya di Singapura. Perhatikan cara Allah. Cara Allah itu mengatur bagaimana dia ketika mendekati garis kematiannya, tiba-tiba dia pergi ke Singapura. Pada saat di Singapura dia telah meninggal dunia. Berarti apa? Allah itu tahu bagaimana cara mewafatkan dan Allah tidak pernah kehilangan cara dan tidak pernah kehabisan metode untuk mewafatkan seseorang dimanapun dia berada. Pernah kita temukan ada seseorang ketika dia tiba-tiba harus buru-buru pergi ke Sumatera. Ketika naik pesawat, ternyata pesawatnya tidak pernah landing di Sumatera ketika pesawat itu hilang dari peredaran. Meninggal dunia di tengah perjalanan. Maka itu Allah jadikan semua itu mudah bagi Allah. Itu pelajaran pertama yang kita dapatkan dalam hadis ini. Pelajaran yang kedua di dalam hadis ini adalah sesungguhnya kita menjumpai perginya kita ke satu tempat itu harusnya diliputi dengan rasa khawatir. Jadi kalau tiba-tiba fulan mau pergi ke Sumatera, fulan mau pergi ke Singapura, fulan mau pergi ke Belanda, fulan mau pergi ke Jerman, fulan mau pergi ke Surabaya, fulan mau pergi ke Sulawesi. Orang yang tiba-tiba ditakdirkan safar ke satu tempat, harusnya kalau dia menilik pada hadis ini, riwayat Tirmidzi, dia harus khawatir. Jangan-jangan di tempat itu saya akan diwafatkan oleh Allah. Bukan berarti langsung diurungkan perginya ke tempat-tempat itu.
Tapi sejatinya ketika kita membaca hadis ini, kita relate, kita kaitkan dengan apa yang akan kita lakukan, berarti disitulah kita akhirnya hati-hati. Sebelum kita pergi kemanapun, kita mempersiapkan apa yang harusnya dipersiapkan orang yang akan meninggal dunia. Karena bisa jadi di tempat dia safar, ketika dia pergi ke satu tempat, di tempat itulah nanti akan diwafatkan oleh Allah. Berapa banyak saudara kita di waktu dia pergi, dia di tengah perjalanan meninggal dunia. Berapa banyak orang yang menjadi saudara kita, dia safar pada satu tempat, dia tidak pernah kembali kecuali namanya. Berarti orang mukmin ketika mengkaitkan ini, Imam Qurtubi ingin untuk menghidupkan kita bahwasanya perjalanan orang mukmin itu perjalanan ketika dia ingat bahwasanya perjalanan itu yang akan dia tempuh bisa jadi itu cara Allah untuk menyibukkan dia di tempat yang akan dia tuju, dan bisa jadi di tempat itu nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah kita akhirnya faham sunnahnya untuk mempersiapkan bekal-bekal kematian sebelum kita safar, karena batasan antara majal dan maut ketika safar itu menjadi teramat tipis. Apa itu? Siapkan wasiatnya. Kalau kita memang mendolimi orang, minta maaf sebelum perjalanan. Makanya wasiat itu termasuk kebiasaan para nabi dan para rasul. Kebiasaannya para nabi, kebiasaannya para rasul itu mereka saling berwasiat sebelum mereka safar. Dan ini termasuk salah satu sunnah yang hari ini terlupakan dan terlalaikan di benak hati banyak kaum muslimin. Ya. Padahal wasiat itu termasuk salah satu hal yang penting, kita berwasiat. Jadi kemudian kita mau umroh, kita mau pergi ke Sulawesi 4 hari, wasiat. Wasiatnya apa? Hutang kita berapa, piutang kita berapa, apa yang kita inginkan kalau kita meninggal dunia, apa yang menurut kita penting untuk kita sampaikan kepada ahli waris kalau kita meninggal dunia. Nah, wasiat itu dititipkan kepada orang yang kita percaya, supaya ketika kita pergi, tiba-tiba Allah menakdirkan sesuatu pada perjalanan dan safar yang kita tempuh, kita telah mempersiapkan yang terbaik pada persiapan-persiapan yang sudah kita tulis pada wasiat-wasiat yang kita tinggalkan. Makanya itulah yang menjadikan Nabi sampai beliau bersabda, tidaklah seseorang itu safar 2 atau 3 malam, kecuali haruslah dia meninggalkan wasiat yang bisa diperhatikan oleh ahli warisnya. Karena apa? Bisa jadi di tempat itu nanti kita akan diwafatkan dan ditakdirkan meninggal dunia. Itu pelajaran yang kita baca dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi Allah itu kalau sudah menakdirkan orang akan meninggal di satu tempat, mudah bagi Allah menjadikan hamba itu memiliki hajat pada tempat tersebut, supaya di tempat itu nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa hal disampaikan pula. Ya, dalam beberapa hal disampaikan orang-orang yang kemudian mereka itu meninggal dunia, maka sesungguhnya dia itu akan seseorang yang meninggal dunia dan dikuburkan di satu tempat, berarti dulunya dia diciptakan dari tempat tersebut. Ya. Jadi kalau ada fulan lahirnya di Kudus, meninggalnya di Bekasi, berarti dulunya diciptakan dari tanah Bekasi. Ada seseorang ketika dia lahirnya di Sumatera, meninggalnya di Jakarta Utara, berarti dulu dia diciptakan dari tanah Jakarta Utara. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat. Di dalam satu riwayat dikatakan, menurut riwayat Tirmidzi dalam kitab Nawadir Usul dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah menemui kami. Lalu Rasulullah pernah berkeliling di kota Madinah. Tiba-tiba beliau sedang melihat kuburan yang sedang digali. Jadi Rasulullah itu selalu melihat kondisi kota Madinah, memperhatikan siapa yang butuh dengan keperluan. Maka Rasulullah itu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Makanya beliau sering inspeksi untuk memperhatikan penduduk Madinah. Makanya diikuti, gayanya Nabi memimpin itu diikuti oleh Abu Bakar dan Umar. Maka ketika beliau sedang keliling di kota Madinah, melihat ada satu kuburan yang sedang digali, maka Rasulullah kemudian berdiri di depannya. Rasulullah kemudian bertanya kepada orang-orang yang menggali kuburan itu, ini untuk siapa? Dijawab, rajulun minal Habasyah. Ya Rasulullah, kuburan ini kami gali untuk seorang laki-laki dari Habasyah. Habasyah itu Afrika, Ethiopia. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung bersabda, sesungguhnya la ilaha illallah, dia telah digiring dari negerinya
dari langitnya sampai dia dikuburkan di tanah dari mana dia diciptakan. Ya, berarti laki-laki yang tadi dikuburkan di Madinah, tentunya Masya Allah ya, meninggal di kota Madinah itu merupakan satu kemuliaan. Ya, tentunya sudah sering saya sampaikan, meninggal di kota Madinah itu menjadi salah satu sebab mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi sampai bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinati falyamut fiha fa inni asfa'u lakum yaumal qiyamah." Makanya Rasulullah sampai beliau bersabda, siapapun yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, meninggallah di kota Madinah. Karena sesungguhnya saya akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah secara langsung. Ya. Laki-laki ini, laki-laki Habasyah, meninggalnya di kota Madinah. Dan ketika Nabi memberikan ta'liq, memberikan komentar, Nabi mengatakan, La ilaha illallah. Dia telah digiring dari negerinya dan langitnya di kota Habasyah, lalu digiring ke tempat ini dan disinilah dia dikuburkan. Berarti dulunya dia dikuburkan, berarti dulunya dia diciptakan dari tanah Madinah. Jadi dimanapun kita nanti akan dikuburkan, maka sesungguhnya siapapun yang dikuburkan, dimanapun dia dikuburkan, berarti dulu dia diciptakan dari tanah tersebut. Ya, ada yang lahir di kota Mekah, meninggalnya di kota Mekah, berarti dari tanah Mekah dulu diciptakan. Banyak teman-teman kita, banyak sahabat kita yang perjalanan dari negeri Nusantara, ketika dia haji, ketika umrah, dia meninggal dunia. Meninggalnya di Madinah, meninggalnya di Mekah. Berarti dulu diciptakan dari tanah Makkah dan Madinah. Nah, bapak saya, beliau lahirnya di Kudus. Ya, beliau lahirnya di Kudus. Lalu kemudian meninggalnya dan dikuburkan di Bekasi. Berarti dulu beliau diciptakan dari tanah Bekasi. Dan itu merupakan satu ketentuan. Ustadz, apa nggak kasihan ya kalau misalkan kita punya saudara gitu, seluruh saudara-saudaranya itu dikuburkan di kampung, tapi dia meninggalnya di ibu kota, lalu dia dikuburkan di ibu kota, terus gimana? Kan harusnya dikuburkan bareng-bareng bersama keluarganya. Nah ini kita harus luruskan sebentar. Dikuburkan di tempat yang berbeda itu tidak harus menjadikan bahwasanya kita tidak ketemu di alam barzah. Banyak para sahabat yang mereka itu karena mereka sudah pergi kemana-mana ketika mereka itu menyebarkan agama Allah. Banyak para sahabat itu meninggalnya itu tidak di kota Mekah dan dikuburkan di kota Mekah. Hatta Rasulullah, beliau lahir di kota Mekah tetapi dikuburkan di kota Madinah. Tidak ada masalah itu. Kalau sejatinya kita sesama beriman walaupun dikuburkan dari tempat yang berjauhan, insya Allah ketemu. Ibu saya meninggalnya di Kudus, dikuburkan di Kudus. Bapak saya meninggalnya di Bekasi, saya kuburkan beliau di Bekasi karena memang beberapa waktu sebelum meninggal dunia sempat ngobrol-ngobrol sama saya, sempat nanya, nah gitu, Mita gitu, nanti kalau meninggal gimana gitu. Saya tanya sama bapak, lah bapak pripun, bapak gimana? Bapak mau dibawa ke Kudus atau di Bekasi? Kenapa saya menawarkan Kudus? Karena jarak tempuh antara Bekasi dengan Kudus saat ini 5 jam atau 6 jam dengan mobil. Dan itu batas yang wajar. Tapi bapak satu ngomong, udah sama aja di Kudus ataupun Bekasi. Nah, kalimat itulah yang saya pegang. Makanya ketika beliau akhirnya meninggal dunia, akhirnya saya wakamkan beliau itu di kota Bekasi. Maka kalau kemudian terbentang jarak, ibu kita di Kudus, bapak kita ada di Bekasi, ketemu atau enggak? Ketemu insya Allah. Karena yang mempertemukan itu bukan masalah dekat dan jauhnya tempat mereka dikuburkan, bukan itu. Tapi yang mempertemukan dan memisahkan itu adalah ketika mereka itu amalnya berbeda. Kalau amal yang satu amal surga, yang satu amal neraka, ya tidak akan ketemu walaupun dikuburkan secara berdekatan. Walaupun dikuburkan secara berdekatan, tapi kalau amalnya tidak sama dengan satu konten, yaitu menuju amalan surga, maka tidak akan ketemu walaupun kuburannya mungkin tumpang tindih. Ibunya di atas, mungkin istrinya di bawah, suaminya di atas. Itu kan sudah deket banget itu secara fisik dan secara ukuran meter itu deket banget. Tapi pasti ketemu? Belum tentu.
kalau mereka tidak memiliki keserupaan dan kemiripan amal, yaitu amal penduduk surga. Tetapi walaupun kemudian mereka berbeda jauh, tapi kalau amalnya sama, ketemu. Kuburannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad jauhan atau tidak jauh? Kuburannya Nabi Musa di Palestina, kuburannya Rasulullah di kota Madinah. Tapi ketika di alam barzah ketemu atau tidak ketemu? Kan ketemu. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah ketemu rohnya Nabi Musa. Karena yang mempertemukan bukan jarak fisik kuburannya, tapi yang mempertemukan itu adalah keserupaan amalnya. Makanya kalau amalnya sama-sama menuju amal surga itu insya Allah pasti akan ditemukan oleh Allah walaupun fisik mereka itu berjauhan di mana mereka dikuburkan. Jadi nggak usah khawatir nanti. Ibu kita di sana, bapak kita di sana, enggak apa-apa. Jangan suka menginterpretasi kehidupan barzah diinterpretasi sebagaimana kehidupan di dunia. Kalau kehidupan di dunia harus bergandengan, harus bertetanggaan, dekat, itu kan kehidupan kita di dunia. Dan itu tidak berlaku pada kehidupan ketika kita di alam barzah. Nah, kembalilah kita di sini. Disinilah kemudian kita akhirnya faham bab yang disampaikan oleh Imam Qurtubi 171 berarti setiap manusia itu mereka akan dikuburkan di tempat nanti manusia itu dikuburkan di tempat dulu dia diciptakan. Dan Allah kalau sudah menakdirkan fulan akan meninggal di satu tempat yang berbeda dari tanah kelahirannya, Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat itu supaya nanti Allah punya alasan untuk mematikan dia di tempat tersebut. Nah, itu menjadikan kita sebelum kita safar semuanya. Sebelum kita safar, persiapkanlah wasiat kita. Wasiat itu bisa dirubah atau tidak, Ustadz? Wasiat bisa dirubah. Ketika dalam perjalanan ini kita ninggalkan wasiat, terus kemudian kita pulang. Setelah itu kita pulang, kita perjalanan berikutnya kita rubah wasiatnya karena ada sesuatu yang kita pandang lebih baik pulih. Dan meninggalkan wasiat itu bukan pamali. Meninggalkan wasiat itu bukan tabu. Meninggalkan wasiat itu bukan mendoakan diri kita cepat mati. Tapi meninggalkan wasiat itu termasuk kebiasaan orang-orang terdahulu di dalam kebaikan. Orang-orang terdahulu di dalam kebaikan itu mereka selalu meninggalkan wasiat sebelum perjalanan-perjalanan safar yang mereka tempuh. Sudahkah kita meninggalkan surat wasiat? Nggak usah dijawab. Masing-masing bertanya kepada dirinya. Sudah atau belum? Nah, pada saat itulah kita harus menjawabnya. Surat wasiat itu terus teknisnya gimana, Ustaz? Nah, sebelum nanti ada yang tanya teknis, saya sampaikan. Maka sesungguhnya ketika kita ingin menulis surat wasiat itu teknisnya tulis. Tentunya kita boleh tinggalkan surat wasiat itu pada orang yang kita percaya. Boleh kepada suami, boleh kepada istri, boleh kepada sahabat. Dan taruhlah tempat wasiat atau taruhlah surat-surat wasiat di tempat yang mudah diakses dan mudah diketahui. Jangan menaruh surat wasiat di tempat yang sulit untuk diketahui. Nulis surat wasiat, terus kemudian dia gali tanah 10 meter ke bawah, melebihi sumur, kemudian dikubur. Ya nggak ada yang bisa membaca surat wasiat itu. Banyak surat wasiat itu yang terkadang karena sulitnya jejak untuk diketahui, akhirnya terlambat untuk dipenuhi surat wasiat itu. Karena berbelit-belit ketika dia menyimpannya dan menjadikan orang kesulitan mengakses surat wasiat itu. Yang paling baik wasiat itu ditulis, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah diakses, pada tempat-tempat yang mudah dilihat, dan kalau bisa punya saksi, kalau memang perlu kiranya ada saksi, supaya dengan surat wasiat itu orang-orang yang kita tinggalkan dari ahli waris tahu apa yang harusnya mereka lakukan dan apa yang harusnya mereka kerjakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui manusia itu dikuburkan di dalam tanah yang menjadi bahan penciptaannya. Sekarang kita bahas berikutnya. Kita buka 173. Sesungguhnya tanah kubur rezeki, ajal dan kejadian manusia. Nah, di sini dikatakan bahwasanya setiap manusia ketika telah ditaburi tanah bakal yang kuburnya kelak dan telah ditetapkan rezekinya dan ajalnya. Artinya sesungguhnya setiap manusia ketika mereka diciptakan oleh Allah maka telah ditakdirkan oleh Allah dengan takdir-takdir yang berkaitan tentang kehidupannya.
Takdir itu apa? Takdir tentang rezekinya, takdir tentang ajalnya, takdir tentang kehidupannya, itu semuanya telah ditentukan oleh Allah semenjak dia diciptakan oleh Allah. Termasuk di antara takdir yang telah ditentukan oleh Allah pada menit keberapa dia akan diwafatkan, pada detik berapa dia akan dimatikan, di tempat mana dan pada kondisi apa. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya kalau orang itu mengimani takdir akan lapang hatinya dan tidak menyalahkan siapapun. Dan tidak akan pernah menyandarkan kesalahan apapun karena semua takdir telah ditata oleh Allah dan telah dicatat rapi di dalam kehidupan makhluknya. Allah menetapkan takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Umar Mita bagaimana, berapa anaknya, berapa rezekinya, semuanya telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rezekinya berapa telah ditentukan oleh Allah. Tidak akan dimatikan seseorang sampai disempurnakan rezekinya. Telah ditentukan oleh Allah. Imam Qurtubi dalam pembahasan ini ingin mengajak kita supaya kita memahami semua yang berkaitan tentang hidup dan mati telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membahas takdir, nah ini wanti-wanti dari para ulama. Membahas takdir itu jangan terlalu dalam. Semakin dalam maka semakin gelap. Sebagaimana kita masuk samudra. Orang yang masuk samudra semakin dalam semakin gelap karena tidak ada cahaya. Membahas takdir itu pastikan bahwasanya Allah tidak pernah zalim kepada setiap hamba dan makhluknya. Sudah cukup. Berarti kalau Allah itu menetapkan takdir tidak pernah zalim kepada setiap makhluknya dan kepada setiap hambanya, berarti apapun takdir itu baik. Yang tidak baik itu cara kita merespon takdir itu dalam kehidupan kita. Ya. Ustadz, apakah ajal itu bisa diperpanjang, Ustadz? Salah satunya dengan silaturahmi. Apa kaitannya dengan ajal? Yang sejatinya ajal itu sudah ditentukan takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pertanyaan yang sering kita dapati kalau kita melewati bab ini. Maka kalau kita bertanya tentang itu, sesungguhnya silaturahmi tazidu fil umri. Silaturahmi itu menambah umur. Betul, silaturahmi itu menambah umur. Lalu bagaimana kaitannya dengan takdir ajal yang sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Nah, para ulama memiliki beberapa jawaban. Saya ambilkan jawaban dari Imam Nawawi kalau tidak salah. Imam Nawawi kemudian berkata, silaturahmi itu betul-betul memperpanjang umur. Jadi Allah itu sebelum menciptakan manusia, Allah tahu siapa di antara manusia yang Allah ciptakan itu nanti siapa yang paling banyak silaturahmi. Yang asalnya akan ditetapkan umurnya 50 tahun, dipanjangkan umurnya menjadi 63 tahun. Disebabkan silaturahmi yang dia jalin ketika hidup. Ada yang mengatakan silaturahmi itu memperpanjang umur itu gimana? Bukan hakikatnya dipanjangkan angkanya, bukan. Tapi dipanjangkan ingatan baiknya. Makanya ada sebuah kata-kata, orang bisa pergi dan datang, tapi memorinya tetap membekas. Itu yang dimaksudkan. Artinya dipanjangkan umurnya itu memori tentang dia, kebaikannya. Orang yang silaturahmi berarti orang itu akan mengingat kebaikannya ketika dulu sering didatangi sama fulan yang telah meninggal dunia. Dan diingat sama orang yang hidup itu umur yang kedua. Ya. Itu diantara maknanya. Tapi yang jelas silaturahmi itu merupakan satu kebaikan. Karena silaturahmi itu akan menetapkan kebaikan kita di teman-teman dan circle yang terdekat. Jangan sampai kita mendapatkan satu hal yang kurang baik. Dia itu baik di depan orang, dia baik di hadapan orang yang jauh, tapi dia tidak terlalu baik sama orang yang terdekatnya. Itu kan salah. Orang yang soleh itu baik di hadapan orang yang dekat dan dia baik di hadapan orang yang jauh. Makanya kemudian di situ akhirnya berarti seluruh takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita semuanya telah diatur detail oleh Allah. Kematian kita, ajal kita, rezeki kita, urusan anak-anak kita semuanya telah diatur oleh Allah. Dan takdir yang Allah ciptakan dan Allah gariskan dan tetapkan dalam kehidupan manusia, takdir itu tidak pernah salah, takdir itu tidak pernah khilaf, takdir itu tidak pernah zalim, takdir itu tidak pernah tidak adil. Semua takdir itu ditetapkan dengan sifat keadilan. Semua takdir Allah itu ditetapkan dengan sifat rahmatnya Allah. Sifat takdir itu detail mengatur kehidupan kita supaya kehidupan kita beriman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, itu yang menjadikan akhirnya beliau mengatakan bahwasanya
ajal itu termasuk salah satu bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Supaya kemudian kita nanti kalau tiba-tiba kita mendapati peristiwa meninggalnya seseorang, tidak berandai-andai terlalu panjang disebabkan karena dia mengimani takdir. Contoh ya, kadang-kadang ada orang habis main bola dapat serangan jantung, meninggal dunia. Itu ada salah satu kabar info dari teman-teman saya sekitar 1 bulan yang lalu mungkin. Ada seorang ikhwan baru main bola, setelah beliau main bola terus kena serangan jantung, meninggal dunia. Orang kalau tidak beriman sama takdir, kira-kira apa yang akan dia bicarakan? Coba dia kalau nggak main bola, kan dia nggak mati. Nah, itu contoh orang yang tidak pernah beriman bahwasanya kematian itu salah satu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya kan? Maka kemudian kita ini nanti kalau kita dalam kehidupan ini tidak meyakini bahwasanya termasuk ajal itu telah ditentukan oleh Allah, takdirnya secara detail, akan terjadi gelombang besar-besaran orang itu akan mengatakan andaikan pada setiap kematian keluarganya. Dan itu menyempitkan hati. Ada seorang keluarga yang kita cintai, kita bawa ke dokter ini, kemudian ternyata qadarullah meninggal dunia. Orang kalau tidak beriman kepada takdir yang sebagaimana dijelaskan Imam Qurtubi, dia akan berkata, coba kalau saya bawa dia ke dokter ini, mungkin nasibnya akan berubah. Coba kalau dia bawa ke Singapura, mungkin takdirnya akan berubah. Padahal kalau ajal sudah ditentukan dalam takdirnya Allah, siapapun yang megang orang yang kamu cintai, siapapun yang megang ibumu, siapapun yang pegang bapakmu, kalau memang ditakdirkan bapakmu itu meninggal dunia hari Rabu, ya hari Rabu itu meninggal. Walaupun di Singapura, walaupun di rumah sakit yang paling terkenal di atas muka bumi. Setan itu terkadang bermain-main dan berselancar, surfing dia di hati manusia dan aliran darahnya ketika ada sesuatu tentang takdir kematian. Banyak di antara kita itu berandai-andai, cobalah saya begini, cobalah saya begini, cobalah saya begitu, cobalah kemarin begini. Yang akhirnya ujung-ujungnya dia menggugat takdir. Padahal menggugat takdir itu merupakan salah satu perkara yang Allah benci. Salah satu dosa besar yang banyak orang tidak merasa itu menggugat takdir. Jadi salah satu dosa besar yang orang itu jarang, mereka itu sadar itu apa? Menggugat takdir. Allah itu kalau sudah menetapkan takdir, Allah itu adil, rahmat, dan penuh kasih sayang. Makanya kalau takdirnya Allah digugat sama manusia, Allah itu benci, murka. Makanya kalau ajal itu mengimani takdir, akhirnya tenang. Ini ada kisah nyata ini. Ada salah satu temannya teman saya, seorang ustadz. Pada satu waktu dia pergi sama santrinya. Qadarullah kecelakaan. Sang ustadznya yang membonceng, selamat. Santri yang diboncengkan meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Sang ustadz itu frustasi, depresi. Walaupun keluarga sang santri sudah memaafkan, sudah takdir itu. Tapi sang ustadznya ini, ustadz muda ini kemudian menyalahkan dirinya gitu loh. Coba kalau saya tidak ajak dia, coba kalau tidak ada motor, coba kalau saya tidak perlu beli barang itu. Terus berandai-andai, frustasi, depresi, mengurung diri di kamar. Hampir 1 tahun baru kemudian berangsur-angsur membaik dan pulih. Itulah kenapa dalam iman itu ada takdir. Kalau takdir itu tidak mampu dijangkau dengan akal, ketika kita kok kesulitan memahami takdir, pergunakan imanmu. Karena iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Mungkin kita bertanya, Ustadz, kenapa Imam Qurtubi harus membahas tentang rezeki, ajal, kejadian manusia dan membahas tentang takdir? Bukannya kita membahas kematian. Loh, membahas kematian itu kuat kaitannya dengan masalah takdir. Supaya ketika nanti datangnya kematian kepada orang yang kita cintai, kalau datangnya itu kepada orang yang kita cintai, kita langsung membungkus tentang kabar kematian itu dengan persoalan iman kita kepada takdir. Lapang hati kita. Ibu saya, contohnya, kalau boleh saya share sedikit, didiagnosa itu hanya masalah paru-paru, ternyata masalah jantung, meninggal dunia. Lalu kita kalau kemudian ini, ya Allah,
Coba kalau begini, coba kalau begini. Ibu saya meninggal hari Ahad malam menjelang memasuki hari Senin. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita mengimani itu akan menjadikan hati kita itu tenang. Makanya kalau ada satu kejadian, fala taqulu law fa inna law tuftahu abwaabasy syayatin. Maka kemudian diterangkan oleh hadis Rasulullah, jangan suka berandai-andai mengatakan jikalau, andai saja, andai saja. Jangan suka mengatakan itu. Sesungguhnya kalau kamu mengatakan jikalau atau andai kata, maka pada saat itu kamu telah membuka pintu-pintu setan yang mengobrak-ngabrik pertahanan dan ketahanan iman ketakwaan kita. Ya, jadi akhirnya rezeki ajal sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba bapak kita meninggal dunia gitu. Gula gitu. Kita nggak boleh berandai, coba saya kemarin gini kan, coba saya kemarin begini, coba saya begini. Nggak akan nambah umur. Nggak akan nambah umur. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan mundur 1 menit, tidak akan maju pun 1 menit. Dan itu yang akhirnya menjadikan kita, kalau sudah mengimani takdir, lapang hati kita. Ridho. Allah itu paling ridho terhadap takdir. Makanya sampai ada salah satu sahabat namanya Abu Darda, beliau berkata, tidak ada perkara paling besar setelah iman kepada Allah kecuali ridho kepada takdir. Bukan hanya seneng loh ya sama takdir. Ridho. Ridho itu puncak dari rasa suka dan puncak dari rasa cinta itu ridho. Ridho kepada takdir. Ya, jangan sampai menggugat begini, jangan sampai mengatakan begitu. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betapa masalah rezeki ajal itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kita memahami semua tentang persoalan tersebut telah disempurnakan kejadiannya oleh Allah. Dan semua takdir Allah itu tidak ada yang salah. Ustadz, mungkin ada yang bertanya, apakah Allah tahu tidak nanti kita mau gimana? Allah tahu. Kalau Allah tahu berarti Allah memaksa. Allah tidak memaksa. Tapi Allah tahu apapun yang akan dilakukan makhluk. Kenapa Allah tahu apapun yang akan dilakukan manusia, Ustadz? Karena Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Alim. Maha tahu. Konsekuensi mengimani bahwasanya Allah itu maha tahu berarti Allah itu tahu apapun yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Dan itu sudah termasuk dalam takdirnya. Kalau ada yang masih suka bingung, kok bisa Allah tahu sebelum kita mengerjakan? Nah, saya ambilkan contoh. Saya ini kalau punya kelas, nggak usah jauh-jauh. Ini majelis taklim Sahabiah kelas saya. Misalkan saya diplot untuk ngajar tiap hari dan ada evaluasi belajarnya selama 3 bulan belajar, nanti ada evaluasi belajar. Karena saya tiap waktu jadi wali kelas di kelas ini, saya kira-kira tahu nggak kira-kira siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Saya tahu. Kenapa kok saya tahu? Saya bisa memprediksi karena saya tahu siapa yang pintar dan siapa yang kurang pintar. Ini kalau Siti ini insya Allah ranking 1 nih. Pintar dia. Saking pintarnya sebelum ditanya sudah jawab duluan. Ini kalau Dewi ini, ini mungkin rankingnya ranking 30 ini. Karena masalahnya kalau dia ditanya 2 hari baru jawab dia. Karena saya tiap hari interaksi, saya itu bisa memprediksi siapa ranking 1, ranking 2. Walaupun saya cuma wali kelas. Kenapa saya wali kelas bisa memprediksi? Karena tiap hari ketemu sama murid-murid saya. Kalau wali kelas saja bisa memprediksi kira-kira ranking 1, ranking 2 itu siapa. Kalaupun meleset-meleset dikit, karena memang kebiasaannya berinteraksi dengan murid-murid itu, Allah itu lebih daripada wali kelas. Jadi Allah itu tahu nggak? Nanti fulan bagaimana, Allah tahu. Tapi semuanya kembalinya kepada diri kita. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapapun pengen beriman, silakan beriman. Siapapun yang pengen kufur, silakan kufur. Artinya, takdir Allah itu detail semacam itu dan takdir Allah tidak pernah salah. Nah, kita kembalikan kepada tema, berarti kalau ada kematian, siapapun yang ditakdirkan meninggal dunia, bapakmu, ibumu yang kamu cintai, adikmu, suamimu, jangan pernah mengatakan jikalau, andekan, jikalau, andekan. Karena itu kaitannya dengan takdir yang harus kita ridhoi. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi.
Kemudian yang berikutnya kita bahas teman sejati manusia. Siapa teman sejati manusia itu? Kenapa pembahasan ini diberikan judul oleh Imam Qurtubi dengan teman sejati manusia? Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Ya, jadi kita membahas pada kesempatan hari ini ada 3 tema yang kita bahas tentang persoalan membacakan Al-Quran kepada si mayit, dan itu termasuk ranah khilaf para ulama. Dan kalau saya ditanya adalah yang para ulama tidak pernah berselisih adalah memberikan doa. Manusia dikubur di dalam tanah yang dulu dia diciptakan, lalu kemudian tanah kuburan dan rezeki ajal kejadian manusia. Itu semuanya telah ditentukan oleh Allah di dalam takdirnya. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi apa yang kita pelajari di kitab At-Tadhkirah, insya Allah. Nah, semoga lekas kita bertemu kembali, berjumpa kembali untuk membahas kitab ini. Kitab ini sudah lama kita bahas, tapi yang tidak selesai-selesai ini, masih tebel banget ini. Tapi segera selesai. Yang penting prosesnya kita telah tempuh dengan cara yang benar. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji, dan semoga kita diberikan istiqomah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Abu Rakila.